Halo guys, selamat datang channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 bandara paling sibuk di Indonesia. Bayangkan sebuah tempat yang tak pernah benar-benar tidur, di mana deru mesin pesawat berpadu dengan langkah ribuan orang yang datang dan pergi setiap jamnya. Disinilah denyut nadi perjalanan udara Indonesia berdetak paling kencang. 10 gerbang udara tersibuk ini menjadi saksi jutaan mimpi, bisnis, dan petualangan, sekaligus mencerminkan betapa dinamisnya mobilitas masyarakat di negeri kepulauan ini. Inilah 10 bandara paling sibuk di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada Bandara Internasional Hang Nadiem. Bandara Internasional Hang Nadiem yang terletak di Batam adalah fenomena unik. Terletak di zona perdagangan bebas, bandara ini memiliki salah satu landasan pacu atau runway terpanjang di Asia Tenggara, yaitu mencapai 4.025 meter. Panjang ini memungkinkan pesawat berbadan lebar terbesar seperti Boeing 747 atau Airbus A380 mendarat dengan mulus. Dengan penumpang pada tahun 2024 sebanyak 2,16 juta. Hang Nadiem berfungsi sebagai pusat logistik dan penghubung utama bagi pebisnis di wilayah segitiga emas pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura. Narasi menarik dari bandara ini adalah transformasinya dari bandara industri menjadi hub pariwisata dan transit internasional yang kompetitif, menyaingi dominasi bandara-bandara tetangga di Selat Malaka. Di peringkat ke-9 ada Bandara Internasional Lombok. Terletak di jantung Nusa Tenggara Barat, Bandara Internasional Lombok telah menjelma menjadi magnet udara Nusantara, yaitu dengan melayani 2,17 juta penumpang. Gerbang megah ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bandara tersibuk di Indonesia, didorong oleh pesona sirkuit Mandalika dan keindahan alam eksotis. Bandara ini menjadi titik temu budaya dan adrenalin. Setiap sudut terminalnya memancarkan kearifan lokal yang dipadukan dengan standar pelayanan global. Prestasi ini membuktikan bahwa Lombok bukan sekadar destinasi, melainkan urat nadi pariwisata yang terus berdenyut kencang, menghubungkan rindu para pelancong dunia dengan surga tropis yang tiada tara. Di peringkat ke-8 ada Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kulon Progo adalah mahakarya infrastruktur baru Indonesia, menggantikan peran Bandara Adi Sucipto yang terbatas. Bandara ini hadir dengan kemegahan yang sulit ditandingi. Kapasitasnya dirancang untuk melayani hingga 20 juta penumpang. Meski saat ini trafiknya berada di kisaran 3,35 juta penumpang. Narasi utama bandara ini adalah bandara seni. Di setiap sudut terminal, Anda akan menemukan instalasi seni yang menceritakan filosofi Jawa, mulai dari motif batik kawung hingga diorama desa wisata. Bandara ini juga dibangun dengan teknologi tahan gempa dan tsunami, menjadikannya salah satu bandara paling aman di pesisir selatan Jawa. Akses kereta bandara yang cepat menjadikan perjalanan dari pusat kota Jogja menuju Bandara Internasional Yogyakarta sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan. Di peringkat ke-7 ada Sultan Mahmud Badarudin II. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II adalah jantung transportasi udara Sumatera di bagian selatan, khususnya di kota Palembang. Setelah sukses menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional seperti Asian Games, infrastruktur bandara ini pun terus bersolek, melayani sekitar 3,35 juta penumpang pada tahun 2024. Bandara ini menonjol dengan konektivitas antar modanya. Ini adalah salah satu dari sedikit bandara di Indonesia yang terintegrasi langsung dengan Light Rail Transit atau LRT. Penumpang tidak perlu lagi menembus kemacetan kota untuk mencapai pusat Palembang. Arsitekturnya yang megah dengan pilar-pilar kokoh mencerminkan kejayaan kerajaan Sriwijaya yang pernah menguasai lautan. Di peringkat ke-6 ada Halim Perdana Kusuma. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Bandara Halim Perdana Kusuma tetap menjadi primadona strategis. Sebagai salah satu bandara tersibuk di Indonesia,
Halim Perdana Kusuma mencatatkan angka gemilang dengan melayani 3,35 juta penumpang sepanjang tahun 2024. Bukan sekadar gerbang udara, bandara ini adalah simbol efisiensi bagi pebisnis dan pelancong yang mendambakan akses instan ke jantung kota Jakarta. Dengan suasana terminal yang lebih eksklusif, fasilitas modern, serta nilai sejarah yang kental, Bandara Halim membuktikan bahwa peranannya dalam menjaga denyut nadi mobilitas nasional tetap vital, tak tergantikan dan selalu memikat bagi setiap jiwa yang melintasi cakrawala Nusantara. Di peringkat kelima ada Bandara Kuala Namu. Medan memiliki salah satu bandara tercanggih di Indonesia. Kuala Namu adalah bandara pertama di Indonesia yang mengoperasikan kereta api bandara secara terintegrasi dan pernah menyandang status sebagai bandara bintang 4 dari Skytrax. Melayani sekitar 7,1 juta penumpang per tahun, Kuala Namu adalah gerbang utama bagi wilayah barat Indonesia. Secara arsitektur, bandara ini sangat fungsional dan modern dengan sistem penanganan bagasi otomatis atau BHS yang canggih. Bagi para pelancong, Kuala Namu bukan sekadar tempat transit, melainkan simbol kemajuan Sumatera yang ambisius untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Di peringkat keempat ada Bandara Sultan Hasanuddin. Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Tanpa Bandara Sultan Hasanuddin, konektivitas menuju Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara akan terputus. Bentuk atap terminalnya yang menyerupai kapal pinisi atau kerang raksasa menjadi ikon yang sangat mudah dikenali dari udara. Bandara ini melayani 9,6 juta penumpang. Aktivitas di sini hampir tidak pernah berhenti selama 24 jam. Sebagai pusat transit, Sultan Hasanuddin menawarkan pengalaman unik. Anda bisa menemukan beragam kuliner khas seperti coto Makassar ataupun pisang epe di dalam area bandara. Ekspansi terminal yang terus dilakukan menunjukkan betapa pentingnya Makassar dalam peta penerbangan nasional sebagai hub pengumpul utama untuk wilayah timur. Di peringkat ketiga ada Bandara Juanda. Surabaya adalah pusat gravitasi ekonomi di Jawa Timur, dan Bandara Juanda adalah motor penggeraknya. Bandara ini secara konsisten menduduki peringkat 3 besar bandara tersibuk di Indonesia, yaitu dengan volume penumpang mencapai 14 juta pada tahun 2024. Yang menarik dari Bandara Juanda adalah efisiensinya. Mereka memiliki trafik yang sangat padat. Juanda seringkali dinobatkan sebagai salah satu bandara paling tepat waktu di dunia untuk kategori bandara menengah. Dengan 2 terminal utama yang melayani penerbangan domestik dan internasional, Bandara Juanda menjadi jembatan penting bagi para pekerja migran, pebisnis industri, serta wisatawan yang ingin menuju Gunung Bromo ataupun Kawah Ijen. Di peringkat kedua ada Bandara Internasional Ngurah Rai. Inilah bandara yang paling dicintai oleh wisatawan dunia. Bandara Internasional Ngurah Rai bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah wajah pariwisata Indonesia. Terletak sangat dekat dengan garis pantai, momen pendaratan di Ngurah Rai memberikan sensasi seolah-olah pesawat akan mendarat di atas air. Di tahun 2024, Ngurah Rai melayani 23,9 juta penumpang. Desainnya adalah perpaduan sempurna antara teknologi modern dan arsitektur tradisional Bali yang sakral. Candi Bentar yang megah menyambut setiap penumpang yang tiba, memberikan aura magis Pulau Dewata sejak langkah pertama. Sebagai hub internasional, bandara ini menghubungkan Bali langsung dengan kota-kota besar di Australia, Timur Tengah, dan seluruh Asia, menjadikannya bandara paling sibuk kedua sekaligus paling prestisius di tanah air. Di peringkat pertama ada Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tahta tertinggi bandara paling sibuk di Indonesia tentu saja dipegang oleh Soekarno-Hatta. Sebagai pintu gerbang utama negara, bandara ini bukan lagi sekadar bandara sibuk, melainkan sebuah kota bandara atau aerotropolis. Dengan 3 terminal raksasa, CGK melayani lebih dari 54,8 juta penumpang per tahun. Terminal 3 Ultimate-nya adalah simbol modernitas Indonesia, dengan luas yang menyaingi bandara canggih di Singapura.
Di sini, teknologi canggih seperti face recognition untuk boarding dan automated people mover atau Skytrain yang menghubungkan antar terminal menjadi standar pelayanan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah pusat dari segala pusat, tempat di mana diplomasi internasional dimulai dan di mana jutaan mimpi masyarakat Indonesia dari berbagai daerah bermuara. Inilah raksasa transportasi udara yang menempatkan Indonesia dalam radar penerbangan global. Itulah 10 bandara paling sibuk di Indonesia. Di balik setiap lepas landas dan pendaratan, tersimpan cerita tentang waktu, jarak, dan harapan yang dipertemukan. 10 gerbang udara tersibuk ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi pergerakan nasional. Selama manusia terus bergerak dan bermimpi, denyut kesibukan itu takkan pernah berhenti. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.